Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Saudara dalam OPEK, obrolan pekerja. Dan hari ini seperti biasanya kita harus selalu semangat. Pandemi boleh terjalan, tetapi tetap semangat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Baik sahabat pekerja, hari ini saya Putra sudah mengundang orang yang luar biasa yang saya kenal sudah sejak lama ketika masih sama-sama aktif di kampus perjuangan UII, dan kita tidak bakal panjang lebar, kita langsung sapa saja pada narasumber kita hari ini, Pak Ardi. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak terasa ya, reformasi sudah berjalan berapa tahun ya Bang? Waduh, berapa tahun? Sudah 20 tahun ya? Hampir 20 tahun. 20 tahun. Lebih ya, 20 tahun. 20 tahun ya? 98 ya? 2021. Iya, 22 tahunan ya, 23-an. 3 tahun ya, 23 tahun. Gimana nih Pak kondisi pasca reformasi? Dulu kan Bang Ardi aktif banget tuh menjatuhkan satu rezim, tapi tahu-tahu sekarang kayak gini nih kondisinya Bang. Iya, jadi ketika reformasi itu kan satu hal yang paling mencolok itu kan adalah soal ketidakadilan. Ketidakadilan ya? Ya, Oke. terutama ketidakadilan ekonomi. Oke. Nah, kemudian mencuatlah beberapa kasus kolusi dan nepotisme, di mana keluarga penguasa menguasai perekonomian kita dengan cara-cara yang korup, ya. Nah, sehingga membuat semua kebijakan perekonomian kita itu kurang bisa diakses lah oleh orang banyak. Jadi terbatas ya, elitis gitu ya kesannya. Elitis. Nah, sehingga pada waktu itu kita hanya kebagian kue kecil aja dalam perekonomian kita. Nah, bahkan ada pertarungan sengit antara pribumi non pribumi, ya, istilahnya. Padahal bukan soal pribumi atau non pribumi, tetapi soal kesempatan yang sama. Nah, kebetulan ya yang non pribumi mendapatkan kesempatan yang lebih baik, sehingga kesannya seolah-olah menjadi isunya pribumi dan non pribumi, tapi ada kesempatan yang sama. Nah, kesininya itu mungkin kita juga tidak terlalu siap gitu ya untuk mengawal proses itu, karena pasca kejatuhan Soeharto ada semacam euforia politik yang kemudian orang yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun ya, dengan 3 partai politik itu rame-rame bikin partai baru. Nah, ketika membuat partai baru tentu mau tidak mau terganggu ya dengan kepentingan bagaimana dengan keberlanjutan partai yang dibangun, ya, eksistensi partai yang dibangun. Nah, akhirnya banyak agenda itu berkelindan gitu. Kita nggak bisa menentukan prioritas. Harusnya pada waktu itu kita kan segera menata. Menata yang pertama ya itu soal governance di pemerintahan, tata kelola pemerintahan kita supaya lebih akuntabel, ya. Nah, salah satunya ya waktu itu adalah soal pembatasan masa jabatan presiden. Yang kedua, harusnya kita masuk ke wilayah pengaturan perekonomian nasional kita. Kan di Undang-Undang Dasar sudah ada tuh pembicaraan mengenai perekonomian nasional. Tetapi kan belum ada undang-undangnya. Nah, itu kan dikuatkan harusnya. Nah, termasuk bagaimana pengelolaan dari badan usaha milik negara kita, supaya dia bisa untuk sebesar kemakmuran rakyat, gitu ya. Tapi lacurnya adalah justru ini terpinggirkan dan kita banyak kecolongan karena Undang-Undang Dasar 45 itu justru akhirnya membuat hal-hal yang krusial dalam Undang-Undang Dasar itu mengalami perubahan dan ini menjadi konteks dari. Mengenai perubahan Bang, sebelum lanjut ya kita bicara tentang kondisi hari ini, mungkin kita flashback dulu lah. Kan kalau saya baca biografi Abang itu kan panjang lah ceritanya. Kalau ditulisin mungkin 3 halaman juga nggak bakal selesai gitu kan. Nah, mungkin balik ini Bang, cerita sedikit apa itu Sultan Maju Indah, atau mungkin cerita awal dari mana sih sebenarnya seorang Kustiardi itu kok tiba-tiba sekarang muncul gitu kan tidak tiba-tiba gitu. Itu gimana cerita awalnya Bang? Saya ini kelahiran Pekanbaru. Jadi ibu bapak saya dari Tinggi, dari Sumatera Barat. Sama Bung Hatta berarti ya? Satu ini ya. Dan sebagai orang Minang, ya biasanya setelah menikah itu memang digelar. Nah, karena
sesuai dengan sukunya. Saya sukunya Jamba ya. Nah itu Maju Indah. Maju Indah. Jadi Sultan itu sebutan ya Sultan Maju Indah. Nah gelar itu gelar ya yang diberikan kepada anak lelaki yang sudah menikah. Kenapa harus ya gelar itu menunjukkan dia sudah dewasa, dia bagian dari kolektif keluarga besarnya gitu ya. Dan kemudian juga di Minang itu ada pepatah kecil dipanggil nama, besar dipanggil gelar. Jadi kalau orang sudah menikah biasa tidak dipanggil nama, tapi dipanggil gelar. Jadi ya kalau dia ada Sultan Maju Indah, di depannya Sultan, biasanya orang akan manggil Sultan. Tapi jika ingin dilengkapkan, yang disebutkan Sultan Maju Indah. Ada juga Sultan Kayo, misalnya, itu gelar. Kayak Rangkayo Rasuna Said, itu Sultan gitu. Bisa tidak pakai Sultan juga, tidak semua juga harus. Jadi ada beberapa gelar yang dimiliki oleh beberapa suku di sana ya. Berarti dari Pekanbaru itu tradisi Minang masih kental ya? Atau gimana? Minang dan Sumatera Barat dan Riau itu kan bertetangga. Jadi suppliernya kebutuhan hariannya di Pekanbaru itu biasanya dari Sumatera Barat lebih tinggi. Nah, dan itu jadi tempat migrasi gitu ya. Tempat orang bermigrasi. Jadi karena di Pekanbaru kota dagang, nah maka banyak orang Sumatera Barat dari Bukit Tinggi, Padang dan segala macam pindah ke Pekanbaru untuk berusaha di sana. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Kalau saya itu kan gini Bang, dulu waktu kecil itu jadi kalau pernah dengar Mansur, Mancik Surau. Jadi kan kerja saya itu ya selain ngaji, randai dan segala macam, ya kita bersih surau gitu. Ya. Tradisi itu waktu Bang Ardi masih digunakan nggak? Nah itu karena saya hidupnya bukan besar ini bukan baru ya. Itu saya rasakan waktu pulang kampung ya. Ya di kampung itu. Jadi masih tradisi masih digunakan ya masih ya. Masih. Jadi ibaratnya tuh gini. Di Minang itu anak laki-laki tidak punya kamar. Oke. Ya, yang punya kamar itu anak perempuan. Itu sebabnya kenapa anak laki-laki harus ke surau. Kenapa dia harus ke surau? Bukan untuk tidur di surau, tetapi semata-mata tidur di surau, tapi dia harus belajar di surau. Belajar apa? Belajar agama, belajar bela diri, belajar adat, ya. Menempa diri. Dengan siapa? Ya biasanya surau itu ada satu wilayah nagari atau lorong atau apa gitu ya. Nah orang tua mengajar di situ. Nah untuk mendidik anak-anaknya. Nah setelah mereka cukup dewasa, ya ada yang menetap meneruskan urusan keluarga, ya kayak mengelola kebun, sawah. Tapi juga ada yang kemudian merantau. Tapi pendidikan karakter sudah ditempa di surau itu sebenarnya ya? Iya, kita belum basis kultural kita saya kira di semua tempat punya mekanisme pendidikan dalam berbagai tingkat. Misalnya di tingkat keluarga terkecil, tingkat komunitas, ya. Nah, sayang ini tidak bisa diadaptasi ke dalam sistem pendidikan kita yang sekarang ini. Ya, jadi kalau saya merasa takjub sebenarnya dengan kultur yang terbangun di Minangkabau itu. Jadi sejak dulu itu ternyata tanah pusaka atau tanah wilayah itu didaya gunakan untuk kepentingan kolektif. Pada komunal ya, sudah lari komunal. Jadi kita punya harta, makanya dia tidak boleh dimiliki ya dengan hak milik. Ya, dia harus terus berpindah gitu ya. Nah, kepemilikannya ada di perempuan, pengelolaannya oleh laki-laki. Ya, nah hasil dari pengelolaan itu digunakan untuk kebutuhan keluarga besar. Jadi kalau ada yang sekolah untuk bayar sekolah hasil panennya, ya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang menarik lagi adalah ketika ada kesulitan finansial atau ada kebutuhan besar. Nah, tidak diharamkan untuk meminjam, tetapi yang menarik adalah
proses pinjam meminjam itu tidak dalam bentuk uang. Jadi Kebutuhan. biasanya kalau ada yang Kebutuhan, ya. dibutuhkan, Iya. itu biasanya meminjam dalam bentuk emas. Jadi disebut Rp1 emas. Itu ada berapa gram ukurannya. Nah, atau mereka meminjam 1 ekor jawi atau 1 ekor kerbau. Kerbau. Walaupun nanti kerbau ini, jawi ini, dan emas tadi itu akan dijual dan ada dapat uangnya kan. Tapi yang dipinjam itu adalah kerbaunya, Oh. sapinya dan emasnya. Iya. Sehingga nanti pengembaliannya sama, Sama. tetapi tidak kena inflasi kan? Jadi sebab tidak ada riba sebenarnya. Tidak ada riba, Tidak ada riba. dan tidak termakan inflasi. Inflasi, betul. Karena kalau pinjam kerbau misalnya 5 tahun yang lalu, beda. 1 ekor, Ya. dibalikin kerbau lagi sekarang kan sama. Betul. Pinjam Rp1 emas, Ya. ya dikembalikan sekarang Rp1 emas. Jadi itu cara untuk mengurangi resikonya. Resiko. Iya, yang dilakukan. Dan cukup fair juga ya. Karena kan yang kita pinjam ya itu yang kita balikin. Iya, Beda kalau kita pinjam uang, ya. ada inflasi dan segala macam. Nah, yang menarik lagi itu oleh falsafah adat. Jadi meminjam itu hanya dibolehkan jika satu, ada mayat terwujud. Jadi ada masalah mati. kematian. Ketika ada kematian, kan ada kebutuhan untuk memakamkan dan segala mayat. Nah, jika tidak cukup uang, jadi itu boleh Bisa meminjam. dipakai. Oh, oke. Nah, terus menikahkan, ya. Nah, terus menyekolahkan. Nah, terus rumah gadang ketirisan, jadi rumah gadangnya bocor atau rusak. Iya. Nah, rumah itu kan ditempati oleh kolektif. Jadi kalau dia rusak, tidak terawat, sementara nggak ada uang nih, Iya. kan itu mengganggu bagi yang lain. Nah, Hmm. supaya itu tidak mengganggu, maka diperbolehkan. Jadi itu pun ada kriterianya. Iya, Jadi iya. sehingga orang tidak sembarangan ya untuk meminjam uang atau berutang lah istilah kita sekarang ini. Ya. Berarti kalau bicara pendidikan karakter dari surau itu kan anak sekarang kan nggak ngerti ya. Semuanya kan lagi ke gadget gitu kan. Iya. Nah itu gimana tuh transformasi agar nilainya kan bicara value lah, bicara value nilai-nilai Saya masalah ini dapat transfer gitu. Saya dapat momentum itu di Pekanbaru ketika saya masih kecil. Itu dari SD tuh, SD sebelum. Saya sekolah itu 2 kali. Oh, Pagi saya sekolah biasa. normal ya, informal ya. Nanti jam 2 saya mesti ikut madrasah. Oh, Terus nanti setelah maghrib saya masih harus ngaji. jadi double degree ya. Triple degree. malah. Karena jadi pagi sekolah, siang madrasah, malamnya ngaji. Ngaji, iya. Nah, kemudian setiap bulan puasa, nah itu selain tarawih, itu ada tradisi tadarus. Tadarusan itu bisa rame anak-anak Iya. sampai sahur. Nanti sudah sahur pulang. Nah, habis sahur biasanya balik lagi ke masjid. Setelah subuh nanti ada namanya jalan-jalan subuh lah, Iya. salat subuh itu ya. Nah, baru pulang ke rumah ya istirahat gitu ya. Ya itu masih dapat lah. Nah, kalau sekarang ini memang agak sulit ya, terutama di kota besar seperti Jakarta, ya Jabodetabek, yang orang tuanya harus bekerja berangkat dari Tangerang ke Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta, ya. Waktu tempuh untuk ke tempat kerjanya bisa 1-2 jam ya. Nah, sehingga di kesempatan untuk di rumah Interaksi itu ya. interaksi juga terbatas kan, hanya tinggal di weekend ya. Ibaratnya berangkat pagi anak belum bangun, pulang ke rumah anak Sudah tidur. Iya. Nah, mungkin ini ada hikmahnya kali ya dengan COVID ini. Orang dipaksa di rumah ya. Iya. Ketika di rumah ini, ya mungkin itu ada kesempatan untuk menata lagi kan. Iya. Ya sebenarnya karena kita harus di rumah, ya nggak ada alasan untuk kemudian kita tidak beraktivitas bersama-sama keluarga. Berarti dari SD, SMP itu masih baru tuh? Sampai SMA sih. Sampai SMA. Oke. Baik sahabat pekerja, ini menarik ini baru pembukaan, ada baru preambulnya saja sudah menarik gitu kan, bicara tentang ngaji surau, bicara tentang pendidikan karakter. Tapi kita stop dulu, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di OPEK, obrolan pekerja.
berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja. Kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.